Itu katakanlah sejarah ya. Ya sejarah itu tadi kita di dalam tafsirnya ya, mungkin. Tafsirnya mungkin. Ya, tafsir itu Quran. fakta atau hanya untuk cerita doang tuh? Hah? Itu berbicara fakta atau nyata Ini, atau gimana tuh? Jadi Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.660 ayat, 72 kalimat dan berapa harokat ada ya. Itu kandungannya 40% itu sejarah, cerita lah. Jadi unsur naskah ini kan ada hanya 4 kandungan yang dalam Al-Quran ya. Oke, berbicara tentang yang namanya Quran. Jadi kita membawa-bawa yang namanya kepercayaan, guys. Itu hanya kepercayaan sih ya, simbol. Oke, berbicara namanya kepercayaan. Bukan kepercayaan sih ya. Itu hanya simbolis gitu ya. Kan kalau bahasa pribadi itu simbol. Bahwasanya itu kepercayaan, Pak. Jadi gini, yang saya ingin tanyakan, Quran sama kitab Injil duluan mana tuh, Pak? Duluan Injil. Duluan Injil. Ya. Oke. Alatnya lucu, pakai kuburan liar, ya. Terus ya nawet salake, terus anu sing babat, ada jadi pertumbuhan jenenge salakan, ya. Biar ceritanya di antara sekelurahan kesugihan gitu, wah nih nganter kene, ngumpulin alihnya dan sebagainya, ya. Rawa juga boleh. Banyune gatel semene ya. Durawa apa bahasane ya? Durawa apa sih? Ya, yang cembung banyu lah. Akeh celekne mbiyen. Oh, mriki. Iya. Berarti salah nggih. Ya alas apa rumput banget sih. Mungkin cara seruput sing nang guru-guru sih mungkin dia ora lah. Iya. Biasanya posisinya teng wetan kali. Ya. Pengen ngerti kaline. Nggih. Jadi kaline itu dari air minum, Heeh. belok ke lor kuburan. Oh, nggih. Ya terus kulone mulai Babadawi, terus ngidul, terus tuh kidul kauman. Nah kauman pecah siji dari Rawapojo, siji terus mlebune arah Pondok Al-E. Iya. Ya. Terus nang Bani Sugih. Kuwi dienggokna lewat kali iki dari kali kuwi. Nggih. Berarti sih orang banyak suke. Ya, secara kepemimpinannya lah cara kan. Ya. Terus bagaimana? Banyak suke kali sinten itu. Kali sinten. Ya mungkin sing cewek itu di antaranya mungkin satu di antaranya Sureng Rono di antaranya. Tapi kan intinya banyak suke. Berarti itu istilah-istilahnya dari Bang Yesuki yang pernah kita shoot ya? Iya. Bang Yesuki yang di sini kan ya? Iya. Betul itu. Tapi saya kemarin pas waktu kita shoot di situ tuh saya dengar macan itu, Pak. Aungan macan. Bahkan 3 kali. Dan Gus sendiri tuh, Gus dari Gus Toha tuh nggak ngomong ya Gus, kalau misalnya di situ ada macan atau apa ya, nggak ngomong kan? Tapi di situ fix di hasil apa namanya hasil live streaming pas waktu kita pernah di situ ya. Itu ada seorang aungan macan. Itu macan putih, itu nggak tahu benar nggak salah, ya nggak tahu itu. Yang jelas itu kalau buat saya itu macan putih dan aungannya pun terdengar jelas. Dan macan itu bisa berubah-ubah minimal macam 3. Ya. Ngerti wedhus kambing, Ya, tapi matanya sejam. Jam beker kan. Ya. Kadang rupa asus lucu banget. Dan yang ketiga ya ini macan aslinya. Oke. Sebenarnya tadi kita kesini mau berbicara yang namanya prasejarah Mataram sebenarnya. Tapi ini menarik ya. Menariknya ya tadi tuh katanya ada berarti itu satu makhluk ya berarti ya? Satu makhluk yang barusan itu berarti ya? Iya, yang bisa rubah-rubah. Ya, satu makhluk berubah bisa menjadi 3. Ini manggon nang barang. Oke. Ya. 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 Berarti satu makhluk bisa berubah menjadi 3. Ya. Oke, yang saya ingin tanyakan gini. Yang namanya makhluk binatang, itu kan jenisnya binatang. Jenisnya binatang.
Kalau macan itu kan jenis binatang, kayak barusan Iya. itu kan binatang. Terus ditanyakan apanya? Yang saya tanyakan, apakah betul mereka bisa berubah menjadi yang namanya seperti yang ada dengan manusia? Pokoknya makhluk apapun bisa berubah apa-apa kecuali yang tidak bisa diserupai siapa? Hanya Kanjeng Nabi Muhammad doang. Oh gitu. Iya. Oke. Termasuk Nabi Sulaiman dipasukkan nang jine kok. Nang iblis saru banget kok. Itu yang cerita malah Quran dah tanggung-tanggung. Jadi ben ngerti kowe. Di antara bojone Sulaiman kuwi diroyok nang jine iblis iki lho. Nyuruh pasula Sulaiman kadang gara-gara dheweke nyolong batu Sulaiman itu. Nah, waktu ketinggalan lapor Kalau cerita itu sendiri, apakah betul-betul adanya atau hanya cerita doang? apa? Yang cerita yang barusan, Yang mana? yang barusan diceritakan. Batu Sulaiman apa? Nah, Batu Sulaiman atau namanya katakanlah manusia dicembui yang namanya dengan jin gitu maksudnya. Bisa. Bisa itu. Bisa. Enggak dari sejarah bahwasanya itu Oh iya, Batu Quran Sulaiman kok. itu. Oh, itu Quran. Iya, Quran masa sekolah. Karena sejarah apa namanya ya, itu katakanlah sejarah ya. ya, sejarah itu ada cerita di dalam tafsirnya ya, mungkin. dalam tafsirnya mungkin. Iya. Tafsir Itu Quran. fakta atau hanya untuk cerita doang tuh? Hah? Itu berbicara fakta atau nyata Ini. atau gimana tuh? Jadi Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.660 ayat, 72 kalimat dan berapa harokat ada ya. Nah, itu kandungannya 40% itu sejarah. Ya, cerita lah. Hmm. Jadi unsur nasehatnya segini kan ada hanya 4 kandungan yang dalam Betul. Al-Quran ya. 4 sampai 5. Oke, berbicara tentang yang namanya Quran. Jadi kita membawa-bawa yang namanya kepercayaan, gengs. Itu hanya kepercayaan sih ya, simbol. Oke, berbicara namanya kepercayaan. Bukan kepercayaan sih ya. Itu hanya simbolis gitu ya. Kan kalau bahasa pribadi itu simbol. Gimana sih? Bahwasanya itu kepercayaan, Pak. Jadi gini, yang saya ingin tanyakan, Quran sama kitab Injil duluan mana tuh, Pak? Tulan Injil. Duluan Injil. Ya. Oke. Kita nggak usah berbicara ke arah sana ya, nanti akan ini ya. Yang saya ingin tanyakan yang dari kerajaan Mataram itu, Pak, yang tadi tempat kita syuting ya. Iya. Itu kalau dari kerajaan Mataram yang pertama itu siapa tuh, Pak? Mataram kerajaan. Mataram kuno apa Mataram Mataram Islam? kuno, Mataram kuno. Mataram kuno Ya. berdiri siapa? Pendirinya siapa, terus rajanya siapa? Raden Sanjaya. Raden Sanjaya. Ya. Kan di situ ada dua. Satu, Raden Sanjaya, Raden Wijaya, Raden Wijaya Kusumo. Salah. Salah. Raden Wijaya kuwi cara gampangane mantune Prabu Kertanegara Singosari yang terakhir. Yang terakhir. Ya, Terus ya. Yang akhirnya yang jadi pendiri kerajaan Mojopahit. betul. Ya. Oke. Kalau misalkan dari Mataram Kuno ya. Mataram kuno. Kalau Mataram sama Mataram kuno sama Mataram duluan Mataram kuno berarti kan? Ya. Kalau dari Yang Mataram kuno nama lainnya Kerajaan Medang. Kerajaan Medang. Iya, Medang nanti ada 2, Medang dan Medang Kamulan lain. Medan. Oke, Medang Kamulan ya. Iya. Itu kalau Ini bukan mitos, Ya, sejarah ini asli sejarah asli. legenda. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kalau misalkan Medang apa barusan? Kamulan. Kamulan itu ini bahasa Sunda ya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Iya. Kamulan. Berarti Jawa dan Sunda bersama ya. Soalnya kalau misalkan dari Sunda kalau naik dari Jawa itu kemulan, naik nang aku kemulan, naik aku kemulan, ngikutin aku lu. Kemulan di sini bakal Sama malah gue. Malah Kemulan. kemulan, bener kan kemulan? Ya? Kamulan. Oh Kamulan. Kamulan. Iya, bukan Kemulan. Hmm. Kamulan. Jadi ku teng pundi? Sindi. Medang. Tempatnya Kamulan. ini put pundi. Medang Kamulan. Medang dhisik ulang pertama Medang. Lah Medang kan berpindah-pindah. Kok arale ya nang ora do kono Jogja Solo kuwi. Heeh. Kok pindah termasuk ku nang daerah wilayah Temanggung, kok pindah maneh. Tuh takut nang kono sampai 3 4 kali gara-gara pada waktu kan musimnya lho anu ada kemarau, pernah ada apa gitu loh. Lah jadi ini Medang Kamulan, bukan iki generasi turunane Raden Sanjaya. Nggih. Engko termasuk ono sing jane Empu Sendok, tak krungu ora? Nggih. Lah Empu Sendok termasuk
masih trah kerajaan Medang. Lho terus pindah ke daerah Jawa Timur. Nah, jadi ini Medang Kamulan. Tepatnya Jawa Timur. Hah? Tepatnya. Tepatnya Jawa Timure ngecara karsidenane Nggih. melu Kediri. Oke, barusan kan ada 3 ya berarti ya. Raden Sanjaya atau terus Raden Sanjaya ya. betul kan? Ya, Raden Sanjaya, terus ada Raden Mahasanjaya, siapa? Raden Mahasanjaya. Mahasanjaya. Enten boten niku. Rak. Mbah Muyuk, Hah? Mbah Muyuk, Muyuk. Enggak saya kenal. nggak saya kenal, nggak dikenal. Oke. Berarti itu apa namanya ya? Mungkin kesini lagi apa ya? Berarti itu dari Mataram kuno itu Ah, berapa jangan kali salah ya. ganti ini? Medang Mataram kuno itu terah keluarga kerajaan dari Jawa Jawa Barat. Tempatnya di itu sing jirane Cinang Ciamis apa? Cancang. Galuh. Galuh. Ya. Pendiri Galuh sing akhirnya lepas dari Tarumanegara namanya Predikan Dayun. Wadon. Iya, Predikan Dayun. Ya. Laras. Tapi Satri. Nah, lah dheweke putrane siapa? Putrane Ciung Wanara. Semuanya. Ya. Nah, Galuh anake Tarumanegara. Tarumanegara anake sapa? Anake Salaka Nagari. Nah, urut-urutannya begitu. Kalau misalkan yang dari Bokor bicara Galuh, itu kan Ratu Galuh atau bukan sih? Galuh itu kan kerajaan yang dipimpin oleh salah satu ratu kan? Ya, salah satu ratu itu Predikan Dayun yang ratu. Oh, Iya. Predikan Dayun. Nah, jadi Galuh tuh ada Galuh orang Minang Jawa Tengah. Enten Jawa Tengah. Ada cabangnya Galuh itu sing jenengane Pasir Luhur. Oh, pasti luhur. Ya kerajaannya di mana? Karangluas. Iya. Ya. Termasuk cabang Galuh maneh. Kerajaannya di mana? Dieng. Iya. Ya. Kalau berbicara tentang Dieng di sana tuh banyak banget tuh persejarahnya. Ya. Dieng, Gunung Kawi, nanti turun lagi. Waduh. Panjang lagi ceritanya. Ya, masih sih. Aduh, bahaya. Nanti akan panjang ya. Mas Roma tuh udah ngantuk. Ngantuk gak? Aduh, Bang Warul gimana? Ngantuk? Bingung ngomong apa? Ya geng, gue mohon maaf karena si abang nggak mau kesut kamera, jadi nggak kita kesut kamera. Nggak mau Jadi masuk. sabar lah ya. Udah yang itu aja ya. Iya. Untuk prasejarah mungkin hanya itu aja gengs yang kita dapat. Kalau misalkan dipanjangin malah repot. Akan sampai pagi lagi nggak akan mentoknya, nggak ada mentoknya. Oh, Lampung. Gak ada lambungnya itu yang bersejarah. Gue mungkin aja bila mana ada salah kata gue mohon maaf. Saya DB Kreator, salam damai. Iya. Kerajaan